Puji Tuhan. Salam saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saat ini kita bersuka cita karena kita lihat bahwa pekerjaan Allah itu tidak pernah lolos daripada kehidupan anak Tuhan. Terbukti saya lihat secara lahiriah dalam kesaksian kehidupan di alam ini bahwa anak Tuhan memang memiliki satu prioritas perlakuan khusus, pengamanan yang daripada Allah. Oke, saudara-saudara, saat ini kita akan membahas tentang firman Allah, yaitu tentang iman. Iman itu berbicara tentang iman, artinya berbicara tentang kekristenan. Kekristenan itu artinya Kristen atau pengikut Kristus, artinya pengikut-pengikutnya yang dibebaskan. Artinya kekristenan berbicara tentang kebebasan, bahwa orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus, mereka adalah orang-orang yang bebas. Nah, bebas maksudnya seperti apa? Tidak dijajah lagi, ya, tidak mengalami tekanan, bebas daripada intimidasi, seperti yang diuraikan di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan orang-orang dunia ini ada di bawah kuasa daripada penguasa-penguasa di angkasa. Itu mereka mengikuti keinginan roh-roh yang ada di angkasa ini. Nah, kekristenan adalah Yesus membebaskan saudara dan saya daripada keterikatan daripada keinginan-keinginan dunia ini. Itu yang dimaksud dengan kebebasan yang kita bicarakan di dalam kebenaran firman Allah saat ini. Nah, kebebasan itu terjadi karena apa, saudara-saudara? Kebebasan terjadi karena di dalam Petrus 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dari 1 Petrus 1 ayat 3, 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20, di situ dikatakan Yesus ketika dia mati pada hari yang ketiga, dia turun ke dalam kerajaan maut memberitakan Injil kepada roh-roh yang tertawan. Artinya apa? Berita Injil itu adalah berita tentang kebebasan. Bagaimana seorang bisa bebas daripada keterikatan asal dia dapat berita Injil, kemudian dia percaya dengan itu, maka dia artinya memiliki iman. Artinya dia bebas, saudara-saudara. Nah, iman yang kita bahas saat ini adalah tentang kebebasan yang seperti apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Yaitu bahwa kita ini tidak terikat dengan roh-roh dunia. Yang kedua, kita ini tidak terjajah oleh keinginan-keinginan dunia. Apalagi saat ini kita lihat proses yang pandemi yang terjadi ini adalah suatu krisis dunia, krisis alam yang coba menekan kehidupan setiap manusia yang ada di atas bumi. Saudara dan saya dikatakan oleh firman Allah, kalau saudara memiliki Injil keselamatan itu, maka saudara memiliki iman. Iman inilah yang membebaskan saudara dan saya. Saya secara pribadi memang saya adalah bekerja sekuler, berbisnis. Tapi di dalam berbisnis itu, saya selalu memiliki satu kekuatan bahwa saya bisa pergi kemanapun. Saya tidak terikat, tertekan, terintimidasi dengan apa itu. Bukan berarti saya menjadi orang yang pengah. Artinya selalu bergerak semau gue, tidak. Memang saya berjaga-jaga. Tapi satu hal nilai yang tertanam di dalam hati saya, bahwa apapun itu, firman Allah sudah berbicara. Bahwa gandum, minyak dan anggur itu tidak akan disentuh. Artinya, miliki iman dan miliki pengurapan roh Allah itu. Itulah tentang iman yang kita bicarakan. Nah, di dalam kehidupan orang beriman, iman itu adalah sesuatu pernyataan yang muncul dari dalam hati oleh karena mendengar firman Allah. Firman Allah yang kita dengar itu bukan sesuatu filsafat atau cerita-cerita mitos atau cerita-cerita fiksi, tapi dia itu hidup di dalam kehidupan kita. Ya, kalau saudara tidak memiliki prinsip yang seperti itu, maka sebetulnya iman itu sedang tidak hidup di dalam kehidupan saudara. Bagaimana modelnya? Contoh, kita lihat di dalam percakapan antara Yesus dengan Marta.
itu di dalam Lukas, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 24. Apa yang terjadi? Waktu Yesus datang kepada saudaranya Maria dan Marta, yaitu Lazarus yang sudah mati, yang pertama kali ketemu dengan Tuhan Yesus adalah Marta. Nah, sewaktu Yesus ketemu dengan Marta, Yesus itu adalah firman yang datang kepada Marta. Memang sebelumnya Marta sudah tahu firman Allah yang menyatakan bahwa ada kebangkitan pada akhir zaman. Tapi Marta tidak sadar ketika Yesus datang kepada dia pada saat itu ketemu dengan dia. Yesus itu memberitakan kenyataan kehidupan yang sedang terjadi saat ini. Yaitu bahwa Yesus berkata bahwa dia akan bangkit. Berbicara masalah bangkit yang dikatakan oleh Yesus pada saat itu, memang pada saat itu juga Lazarus itu akan bangkit. Ini adalah firman yang hidup. Yesus itu adalah firman yang hidup sampai kepada saudara dan saya. Yang saat itu sampai kepada Marta, tapi Marta terikat dengan dilema kehidupan. Sehingga dia katakan, memang benar Tuhan, dia akan bangkit, sebab sebagaimana yang dikatakan dalam ayat itu, orang akan bangkit pada akhir zaman. Nah, jadi sekarang saat ini dipertaruhkan, apakah saudara dan saya memiliki iman yang hidup sama seperti yang Yesus tawarkan ketika dia ketemu dengan Marta. Saat ini, dilema yang kita alami sangat kental hubungannya dengan iman saudara dan saya. Saya saat berjalan itu ketemu dengan orang lain. Mau tidak mau saya harus ketemu dengan orang lain. Yang saya sendiri tidak tahu apakah mereka ini steril secara jasmani dengan protokol yang diperintahkan oleh pemerintah untuk dilakukan. Apakah mereka sehat? Tapi saya memang kadang mengalami satu dilema yang mana di dalam hati saya berkata bahwa keselamatan, kesembuhan itu datang dari Tuhan. Saya ada beberapa kali, kalau boleh saya katakan, mengalami hal-hal yang menurut saya kritis, yang tidak biasa seperti yang saya alami sebelumnya, tekanan terhadap Tuhan. Dan di dalam batin saya berbicara ini ada satu virus. Tapi di dalam saat itu juga muncul iman bahwa apapun itu, firman Allah berkata bahwa Tuhan itu meloloskan mereka yang ada di dalam kebenaran firman. Dan iman saya bangkit. Dan buktinya sampai sekarang, kalau saudara-saudara melihat saya tidak memakai alat itu, memang saat ini memang bebas. Tapi di luar sana juga saya jarang memakai. Bukan berarti saya mau sok-sok, bukan. Tapi karena tahu, di satu sisi saya harus patuh kepada aturan main pemerintah, saya pakai. Tapi sebenarnya saya tidak bergantung dengan hal itu. Sebab sebenarnya saya bergantung kepada kebenaran firman. Nah, iman inilah yang sebenarnya kita bicarakan di dalam kebenaran firman Allah, yaitu memberikan kebebasan kepada saudara dan saya. Nah, orang yang bebas itu akan hidup di dalam kebenaran firman. Yang pertama tadi dikatakan tidak mengikuti keinginan-keinginan dunia ini. Ya, sebenarnya di poin sebelumnya dikatakan Yesus mempertanyakan iman itu dalam kehidupan orang-orang percaya. Memang di dalam Lukas 18 ayat 8 dikatakan ketika ada percakapan Yesus dengan murid-murid itu, Yesus katakan ketika dia datang, apakah ada didapatkan iman di atas bumi ini. Artinya, ketika saudara mengalami masalah, itu maksudnya. Karena di situ bukan tentang akhir zaman, saja tentang iman yang Tuhan Yesus bicarakan dalam, tapi proses kehidupan yang saudara dan saya alami pada saat ini. Ketika saudara berada di tanah Mesir, ketika saudara mengalami suatu proses tekanan yang terjadi dalam kehidupan ini secara umum, apakah saudara memiliki iman? Itu yang dimaksud. Ketika pandemi ini terjadi, krisis ekonomi juga sedang memproses terjadi. Menurut prediksi para ekonom, ini akan mengalami satu inflasi. Saat ini sudah mulai. Nah, ketika ini terjadi, apakah saudara memiliki iman? Nah, sebenarnya orang beriman itu harus memiliki hal yang mendasar, yaitu memiliki
karakter sebagaimana orang yang beriman. Nah, karakter orang beriman itu seperti apa? Yang pertama, saudara dan saya itu memiliki harapan. Walaupun krisis ini berat, saya masih memiliki harapan, ya, atau impian, atau cita-cita. Yang kedua, karakter orang beriman memiliki ketahanan. Yang ketiga, memiliki kekuatan, tetap bermisi, tetap bergerak. Nah, dikatakan tadi memiliki harapan atau impian atau visi itu sudah dibuktikan di dalam firman Allah bahwa orang yang beriman adalah orang yang menerima atau mengalami kemujizatan Allah. Saudara, kalau engkau merasa orang beriman, jangan engkau katakan bahwa engkau sukses oleh karena engkau hebat atau karena engkau pintar, tapi karena engkau memiliki harapan di dalam Kristus. Kalau kita ambil contoh di dalam Matius 9 ayat 21, itu tentang wanita pendarahan. Ketika dia mendengar berita Injil, saya tidak tahu dari mana dia tahu. Tapi yang saya tahu dia itu sudah habis duitnya karena pergi kepada para tabib. Kalau istilahnya bukan kedokteran saat ini, mungkin ada dokter, tapi ada juga dukun kalau istilahnya sekarang. Habis duit, tidak terjadi. Tapi ketika dia dengar berita bahwa ada seorang juru selamat yang akan mampu menyembuhkan sakitnya, pada seketika itu bangkit imannya. Apa katanya? Tidak ada di dalam ayat atau kesaksian yang didengar sebelumnya menjamah jubah Yesus. Ketika itu langsung merefleksi dalam batinnya bahwa asal ku jamah jubahnya aku semua. Dan ketika dia buktikan bertindak, dia jamah jubah Yesus. Kekuatan itu keluar dari dalam diri Yesus dan dia sembuh. Saudara, orang beriman itu adalah orang yang bisa menarik kekuatan Allah, sehingga kuasa Allah kemujizatan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara, nah inilah dasar kita untuk tetap memiliki impian, harapan di dalam Tuhan. Ya. Terus ciri khas daripada orang yang memiliki harapan itu adalah orang yang dipercaya dan dibutuhkan. Saudara, kalau saudara masuk dalam suatu komunitas kemudian orang menghindarkan lagi saudara, saudara perlu koreksi. Jangan katakan mereka itu terlalu diskriminatif. Tapi di dalam firman Tuhan dikatakan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang dipercaya dan dibutuhkan. Itu kita lihat di dalam kesaksian hidup Yusuf. Yusuf itu dimanapun dia ditaruh, dia menjadi orang yang dibutuhkan. Ketika dia di dalam penjara, dia dicari. Ada sesuatu yang tidak dimiliki orang dunia ini ada di dalam jiwa dia. Yang kedua, Daniel. Bagaimanapun semua lawan yang berusaha menghancurkan dia, tapi dia tetap baik. Karena raja membutuhkan dia. Saudara, orang yang berpengharapan, orang yang beriman, orang yang berpengharapan, artinya adalah orang yang memiliki kemujizatan, menerima kemujizatan Allah, memiliki keyakinan, dan dia itu adalah orang yang dipercaya dan dibutuhkan oleh dunia ini. Gereja saat ini dibutuhkan oleh dunia. Makanya saat ini kita perlu mengembangkan apa yang sudah kita tahu di dalam kebenaran firman Allah, supaya dunia ini tahu bahwa kemuliaan Allah, kekuatan Allah itu ada di atas bumi. Inilah cara kita untuk bisa memiliki pengharapan itu di hadapan Tuhan. Yang kedua, dikatakan tadi memiliki ketahanan. Ya, bertahan atas situasi yang tidak menyenangkan. Saat ini tidak menyenangkan. Tapi saudara, jangan lebay. Ya, lebay itu artinya tidak ada lagi harapan. Kok semua serba susah untuk saya sakit, tidak ada biaya. Kemudian saudara menangis di dalam hati. Kemudian saudara, saya sudah selesailah sudah. Lebay. Orang yang beriman tidak akan mengalami satu keputusasaan yang seperti begitu. Di tengah-tengah kritis yang terjadi, bahkan dia bisa memberi, dikatakan ayat lain, memberi pinjaman. Artinya ada terus solusi di dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah ketahanan yang kita miliki. Saudara, secara pribadi, saya ini krisis ini, usaha saya juga lagi macet. Mulai dari Januari sampai saat ini bulan Agustus,
saya usaha ekspedisi. Semua tidak ada yang berani mengirim. Karena kalaupun dikirim barangnya, maka di sana tidak akan diterima dan lain sebagainya. Secara bisnis saya tidak ada usaha, tapi sampai saat ini saya lihat, sampai minggu ini saya masih bisa memberikan orang membutuhkan, dia kesulitan. Ini bicara bukan ke dalam kehidupan anak Tuhan saja, orang-orang ini, tapi bisa kita menjadi berkat bagi mereka. Itu maksud dari ketahanan. Jadi kita tidak malah sama seperti dunia ini, malah menangis atau lebay, menangisi diri sendiri. Ya, bertahan dalam menantikan janji Tuhan, itu yang kedua. Janji Tuhan itu ada. Saudara harus percaya. Di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa Allah itu punya rencana masa depan yang lebih baik. Itu adalah janji Tuhan. Bukan nanti di surga, saudara, tapi masih di atas bumi. Saudara memiliki itu. Saudara harus tahan di dalam proses yang saudara alami. Yang ketiga dikatakan bertahan dalam kesetiaan meskipun tidak melihat. Mungkin saudara menangisi saat ini, ya, tapi dan saudara mungkin tidak melihat di mana pertolongan itu. Tapi saya secara pribadi melihat ketika tidak ada, saya juga sempat hampir berdoa, Tuhan, daripada saya berbicara berdoa, daripada saya katakan Tuhan, sudah cukup saya. Itu kata-kata yang sudah sangat tidak ada harapan lagi selalu. Lalu saya bilang, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Artinya saya tidak melihat ada satu celah, tapi ternyata pertolongan. Sampai saat ini, sampai saat ini terjadi satu proses kehidupan yang penuh dengan gairah. Itu namanya bertahan. Saudara memiliki ketahanan itu. Yang ketiga dikatakan tadi memiliki kekuatan. Berbicara tentang kekuatan artinya bermisi, bergerak. Orang percaya, orang Kristen yang memiliki iman itu adalah orang-orang yang bergerak, memiliki kekuatan. Kalau memiliki kekuatan untuk apa? Yaitu untuk merebut semua kubu-kubu perlawanan musuh dan merampas apa yang menjadi hak yang harus dimiliki saudara dan saya sebagai orang percaya. Saudara harus ketahui berkat Allah itu dari surga ke atas bumi ini tidak pernah diberikan kepada musuh-musuhnya. Siapa musuh Allah? Iblis. Lalu apakah hanya iblis? Bukan, pengikut-pengikut iblis ini tanpa sadar secara lahiriah telah menjadi musuh Allah. Kenapa? Kalau menyembah berhala itu kebencian bagi Allah. Kalau melakukan kejahatan oleh karena keinginan sembahan-sembahan mereka berhala-berhala itu adalah seteru bagi Allah. Tanpa sadar mereka itu sedang menjadi musuh Allah. Saudara dan saya, inilah tugas kita, merebus, merampas. Karena berkat itu Allah curahkan di atas bumi ini bagi orang-orang percaya. Tapi karena kelemahan daripada iman, itu bisa. Ada ilustrasi contoh itu tentang firman yang ditabur. Ya, ketika jatuh ke tanah yang berbatu-batu, maka atau ke pinggir jalan, dan diilustrasikan datang iblis mencuri firman itu. Berkat firman itu adalah berkat. Nah, berkat itu dicuri oleh iblis dan diberikan, kalau di Jawa ini katakan dibawa ke gunung kawi, ya, dibawa ke pekong-pekong, supaya siapa yang datang ke gunung kawi dia dapat harta melimpah. Siapa datang ke pekong-pekong itu maka dia menjadi kaya. Itu harta-harta itu adalah milik anak-anak Tuhan yang telah ditelanjangi pecundangnya oleh saudara dan saya. Memiliki kekuatan misi untuk merampas itu. Inilah tugas kita. Nah, pada saat kita dikatakan kita memiliki kekuatan, ada firman Tuhan sudah berkata, ya, saudara sudah diberikan pengetahuan, saudara sudah diberikan ketangkasan. Musa ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan di Gunung Sinai, ya, waktu kejadian pertama kali Musa ketemu, lalu Allah katakan bahwa engkau akan kupakai, dan Musa dikatakan aku tidak punya apa. Lalu Allah katakan, apa yang kau punya? Aku yang punya tongkat. Dengan tongkat yang itu, tongkat yang sama, yang tadinya hanya untuk
untuk membantu dia berjalan supaya jangan jatuh ketika dia menggembalakan domba-domba yang dia pelihara. Tongkat yang sama mampu menghunus kuasa, melepaskan kuasa kepada Raja Firaun. Saudara memiliki kekuatan itu, pengetahuan yang saudara miliki, manfaatkan itu untuk kerajaan Allah. Itu adalah kekuatan kita. Apalagi hikmat, kecerdasan. Firman Allah berkata, ya, firman Tuhan itu adalah asal awal dari segala hikmat. Orang cerdas, orang berhikmat itu menjadi penuntut. Jadilah penuntut, jangan jadi pecundang. Miliki itu. Saudara harus bermisi bahwa saudara adalah orang-orang penuntut. Saudara adalah orang-orang yang dinanti-nantikan orang lain untuk mendapatkan satu keputusan di dalam tindakan. Terus dikatakan, apalagi talenta. Ya, saudara memiliki talenta. Kembangkan talenta itu untuk kemuliaan Allah. Jangan manfaatkan talenta itu untuk kesenangan dunia. Artinya saudara mencuri talenta yang Allah berikan di dalam kehidupan saudara dan menyerahkannya kepada penguasa-penguasa dunia. Pakai talenta. Saudara bisa bernyanyi. Rekam suara. Urapan itu bukan membuat terjadi perubahan. Nyanyikan suara di tempat yang sepantasnya. Mainkan musiknya di tempat yang sepantasnya. Jadikan orang-orang itu bertobat. Saudara, ini ada banyak kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Yang lain jadi karunia. GPI. Berbicara GPI tentang GPI artinya berbicara tentang pengajaran roh. Pengajaran roh sudah jelas kita lihat itu adalah karunia-karunia Allah. Roh Allah itu bergerak di dalam kehidupan kita. Bagaimana manifestasi itu? Karunia. Kembangkan itu. Saat ini kita sudah jarang mendengar suara gereja. Yang ada saat ini kita dengar banyak itu suara politikus. Ya, yang selalu memanipulasi informasi. Diperlukan gereja, saudara dan saya, menjadi netralisir yang memberikan informasi yang akurat dan tepat. Negara ini kembangkan karunia. Yang terakhir, saudara diberikan program. Itu kekuatan kita. Saudara, saya di dalam perjalanan usaha saya sering ketemu dengan orang-orang yang cari orang pintar. Kenapa? Karena dia butuh kekuatan ekstra. Tanpa dia sadari sebetulnya apa itu? Itulah yang kita tahu di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya butuh pengurapan. Dan saudara dan saya sudah Allah beri pengurapan. Karena apa? Allah sudah bekerja ketika kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Roh Allah itu ada dan pengurapan itu akan memenuhi setiap pribadi yang pada saat itu layak menerimanya, mampu menerimanya. Urapan ini akan bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara, saya sering dikatakan orang ini ketemu, oh dia itu anaknya, yaitu penyanyi Ron Kipi. Ada dikatakan saya punya kemampuan kebal seperti ini. Tapi semua itu di hadapan anak Tuhan, di hadapan saya Tuhan. Tidak pernah saya nanya kepada mereka. Tapi malah mereka bertanya kepada saya. Artinya apa? Pengurapan itu bekerja. Saya dengar ada beberapa hamba Tuhan yang di luar sana berkata, orang Kristen itu tidak harus mujizat. Mujizat bukan tujuan. Saudara-saudara, kekristenan itu berbicara tentang iman. Iman itu akan membangkitkan kuasa Allah. Kalau kuasa Allah bekerja, maka terjadi mujizat. Dan di dalam kebenaran firman belum pernah saya lihat orang yang ditolong Tuhan itu tanpa dengan mujizat. Silakan tunjukkan ke saya ayat. Saudara dan saya memiliki firman ini adalah kekuatan kita dan kemujizatan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang memberikan saudara dan saya bebas daripada semua keterikatan. Apakah itu penyakit? Boleh saja penyakit menyerang saudara, tapi penyakit itu tidak akan bertahan. Mungkin iman saudara sedang lemah,
saudara boleh pergi ke medis. Tapi sebenarnya secara struktural di dalam kebenaran firman Allah yang saya lihat, saya belum pernah ke medis. Saya pernah terakhir itu mengaji. Ya, cuma satu ayat yang saya dengar dari Pak Gembala, Pak Jombi. Apa katanya? Lalang dan kambing tidak akan bertahan. Lalang tidak akan bertahan dengan kambing. Saya mati. Pada saat itu, keluar langsung darah pada. Saya mintakan kalau memang sudah mau mati saat ini, biar mati. Ada hamba Tuhan di rumah saya. Ternyata di situ saya sembuh. Miliki iman dari pendengaran firman Allah. Pada saat itu bangun iman saya, karena saya dengar firman Allah disampaikan oleh seorang yang diurapi. Saudara perlu pengurapan, dan pengurapan itu ada di dalam diri saudara. Lepaskan itu kepada orang lain untuk memerdekakan mereka. Dan pada saat itu sakit yang mengikat saya lepas. Dokter juga bingung sakit saya itu apa, tapi waktu itu muntah darah terus. Setiap kali dalam hitungan menit ya detiknya berat-berat saya mungkin mengumpul di satu titik kemudian muntah itu satu gelas. Tapi ternyata saya hidup. Itu artinya kita tidak bisa dunia ini menekan saudara. Bahkan Yesus ketika turun ke dalam kerajaan Allah, orang yang tertawan juga diberitakan Injil. Itu firman Allah. Siapa dia yang mendapat selamat? Hanya orang yang percaya atau beriman. Jadi firman Allah atau iman yang saudara miliki itu adalah pembebasan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara tidak perlu seorang pahlawan membebaskan saudara ketika saudara terintimidasi. Saudara tidak perlu cari siapa tentara yang bisa membebaskan saudara dari jerat kesulitan ekonomi. Tapi saudara perlu memiliki iman ketika saudara dengar firman Allah. Kalau saudara susah dengar firman Allah karena saat ini memang sedang tidak boleh memberitakan atau beribadah secara vulgar seperti sebelumnya, maka saudara baca firman Tuhan. Ketika saudara baca, pendengaran kita itu bisa lewat mata, kita baca, dan kita dengar dengan telinga kita. Saudara, dengar firman Allah. Miliki iman, percaya dengan hal itu, dan dapatkan kebebasan. Tuhan Yesus memberkati.